Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Baik, pada video kali ini kakak akan membahas tentang aturan sinus. Tapi sebelum mulai jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya, agar kakak tambah semangat bikin video buat kalian. Oke, langsung aja. Untuk kali ini kakak akan membahas tentang aturan sinus. Kita berdoa terlebih dahulu ya, agar bisa bermanfaat ya video kakak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, aturan sinus ya. Nah, aturan sinus mempunyai rumus A per sin A, B per sin B, C per sin C. Dari mana? Dalil sinus ini dalam tiap segitiga ABC perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi itu mempunyai nilai yang sama. Jadi misalkan ini sudut A, itu depan sudut A ada sisi BC. Nah, ini namanya sisi A gitu. Nah, sudut B, depan sudut B itu ada sisi. Sisi ini namanya sisi B kecil. Nah, sudut C. Nah, sudut C ini kan. Depan sudut C ada sisi. Nah, ini namanya sisi C. Ditulisnya simbolnya A kecil, B kecil, C kecil. Nah, ini sisi ya. Jadi dalam tiap segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi itu mempunyai nilai yang sama. Jadi rumusnya sisi A per sin A, ini sudut ya. Sisi B per sin B sama dengan sisi C per sin C. Ini aturan sinus ya, atau dalil sinus. Oke, masuk ke contoh soal ya. Pada contoh soal, pada awalnya menara Pisa dibangun dengan ketinggian 56 meter. Ternyata tanah di lokasi pembangunan menara rentan akan kerapuhan sehingga terjadi kemiringan. Pada jarak 44 meter dari dasar menara diperoleh sudut elevasi 55 derajat. Tentukan derajat kemiringan menara dari posisi awalnya. Nah, ini kita gunakan aturan sinus untuk menentukan kemiringan menara Pisa. Nah, jadi kalau digambar ini menara Pisa miring ya, karena tadi sebabnya menara rentan akan kerapuhan. Jadi tanahnya ini nggak bagus lah istilahnya. Tanah di lokasi ini sangat rentan. Jadi menaranya agak miring gitu ya. Nah, ini seperti ini miringnya. Nah, di sini ada sudut elevasinya 55 derajat ya. Lalu jarak dari sudut 44 meter ke menara. Nah, kita cari derajat kemiringannya itu. Berarti kemiringannya itu di sini ya, berapa kira-kira? Kalau di sini kalau kita tarik garis lurus, maka sisinya 90 derajat ya. Tegak lurus dengan 44 meter. Nah, persoalannya dalam gambar ini bisa kita sederhanakan dengan gambar seperti ini. Nah, ini ada tarik garis ya. Garis lurus, tegak lurus dengan AB. Nah, sisi AB itu kan jarak antara menara ke sudut ya. Berarti A ke B-nya 44 meter, sudut elevasinya 55 meter. Ketinggian menara 56 meter ya. Nah, 56 meter ini kita cari kemiringannya. Berarti kemiringannya itu di sini X-nya ya. Nah, oke, langsung aja. Gunakan aturan sinus untuk menyelesaikan masalah di atas. Nah, rumus sinus adalah A kecil per sin B, B kecil per sin B, C kecil per sin C. Nah, di sini yang diketahui sudutnya. Di depan sudut ada sisi 56 meter ya. Lalu di sini ada sudut lagi ya. Cuma belum ketahuan. Tapi udah ada sisinya gitu di depannya. Maka kita bandingkan AB, sisi yang di depan dibagi sin C, sudutnya ya, sin C, sama dengan AC, sisinya 56 meter dibagi sin B, sin B-nya.
Nah, AB-nya itu kan jarak ya, jarak antara sudut ke ini menara pisah ini. Jaraknya 44 meter per sin C sudutnya. Sin C-nya belum tahu, kita cari sin C-nya dulu. Sama dengan 56 per sin 55 derajat. Nah, sin B-nya itu kan di sini. Sin 55 derajat. Tinggal kita kali silang ya. Jadi sin C sama dengan 44 kali sin 55 dibagi 56. Nah, sin 55 kita cari pakai kalkulator, dikali 44 dibagi 56. Hasilnya 0,64. Nah, sin C. Maka rekusnya atau sudutnya, sudut C-nya kita dapat 40,06 derajat atau 40 derajat. Nah, di sini sudut C kita sudah dapat 40 derajat, sudut B-nya 55 derajat, tinggal kita cari sudut A-nya. Nah, dari sini kita cari sudut A-nya dengan menggunakan total sudut. Dalam segitiga total sudutnya ada berapa? Berapa besarnya? 180 derajat. Nah, di sini kan udah ada sudut B-nya 55 derajat. Sudut C-nya udah ada 40 derajat. Berarti sisanya berapa? Untuk sudut A, maka dengan demikian besar sudut A adalah 180 derajat dikurang B tambah C. 180 derajat dikurang B-nya 55 derajat ditambah 40 derajat. Maka dapat sudut A-nya 85 derajat. Nah, ini baru sudut A. Nah, kita mencari kemiringannya. Nah, karena di sini kakak sudah tarik garis lurus, tegak lurus AB. Nah, di sini ada besar sudutnya 90 derajat. Nah, sementara untuk sudut A-nya 85 derajat. Kira-kira kemiringannya berarti sisanya, yaitu 90 derajat dikurang 85 derajat. Nah, kita dapat kemiringannya itu sekitar 5 derajat. 5 derajat gitu kemiringannya untuk menara pisah itu sendiri. Nah, ini untuk menyelesaikan masalah ini kita gunakan aturan sinus gitu. Nah, ini untuk menentukan derajat kemiringan, perbandingan antara ketinggian dengan sudut elevasi gitu. Ini kalau pakai aturan sinus. Ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, silakan dipelajari lagi. Jika ada pertanyaan, silakan isi di kolom komentar ya. Nantikan video kakak selanjutnya. Mudah-mudahan aturan sinus ini bisa membantu untuk menyelesaikan persoalan atau soal-soal baik di ujian nasional, SBMPTN dan sebagainya ya. Jadi diingat lagi rumusnya. Untuk aturan sinus adalah sisi ya, sisi A per sin A, sisi B per sin B sama dengan sisi C per sin C. A per sin A, B per sin B, C per sin C. Nah, ini aturan sinus atau dalil sinus bahwa dalam tiap segitiga ABC, perbandingan panjang sisi dengan sinus sudut yang berhadapan dengan sisi itu mempunyai nilai yang sama. Jadi sudut sama sisi mempunyai nilai yang sama. Nah, ini diingat lagi dalilnya. Ini rumusnya diingat lagi, dihafalin sampai paham. A per sin A, B per sin B, C per sin C. Nantikan video-video kakak selanjutnya. Mungkin cukup sekian video kakak kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.